Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Ini bukan acara rutinitas kami Tuhan, tetapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan Engkau. Karena Engkau memberkati setiap kami Bapa, Engkau melawan setiap kami, biarlah kami boleh pulang membawa sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depan, Tuhan akan tetap bisa melindungi setiap kita. Amin Yesus. Haleluya. Mari kita menyatakan, meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku.
berhiaskan kekudusan Bapa. Kau kudus Tuhan.
Tema khusus dari Keluaran pasal 14. Masih ada satu tema lagi di minggu yang akan datang. Tapi hari ini kita akan belajar dengan tema Tuhan berperang ganti kita. Khusus di ayat yang ke-14 kita akan berulang-ulang untuk tema ini. Kita baca ayatnya bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, yang pertama saya bersyukur, berterima kasih buat dukungan yang luar biasa, buat dukungan doa sehingga pelayanan di Jambi boleh berjalan dengan luar biasa, diberkati ya, meskipun lelah karena saya datang sampai sana 2:30, transit di Jakarta 4 jam lebih. Tapi sampai di sana bukannya istirahat, kami disiapkan nasi bungkus lalu kemudian masuk ke panti rehab orang gila. Belum selesai dari sana pulang, perjalanan begitu jauh tapi terhibur dengan durian yang cukup murah gitu ya. Selesai kemudian mandi, ibadah sampai jam 11. Jadi ibadah sampai rumah, sampai hotel kira-kira 10:30. Jadi ibadah di sana sampai jam 21 malam, enggak apa-apa. Jam 11, setengah 12 lalu kemudian mandi pagi jam 8 harus siap dengan seminar kembali sampai sore jam 5:30. Lalu Sabtu pagi kami harus berangkat ke suku anak dalam, perjalanan 5 jam dengan jalan yang sangat luar biasa terjal. Anak dalam masih belum, yang dalam lagi, tapi masih itu sudah paling pinggir sebenarnya. Dan diberkati di sana saya bisa berdialog dengan tumenggungnya, dengan ketua adatnya sehingga bisa memahami betul apa yang mereka hadapi. Malam sampai di hotel sudah 1:30 karena tertutup truk batu bara yang lebih dari 200 truk ya. Sehingga tertutup kita, dan minggu pagi ibadah selesai, pulang sampai di Jogja kembali Senin pagi subuh. Tetapi pagi harus berangkat lagi ke Jawa Barat karena ada satu insiden kecil di mana ada orang salah menebang pohon ya, pohon yang sudah dipelihara cukup lama ditumbuhin, akhirnya 19 pohon ditebang orang gitu ya. Pohon jati. Apakah itu selesai? Ternyata bersyukur bahwa dari konsep yang ada di Jambi itu kita punya rencana lagi selain rencana ke Gorontalo, tetapi mau dikembalikan lagi ke suku anak dalam. Dan nanti bukan hanya sekedar berkunjung datang, mereka mengharapkan kami dan tim itu tinggal bersama-sama dengan mereka selama 2 hari supaya
bisa memahami dan bersyukur. Kemudian dengan dukungan doa ada suku anak dalam yang percaya. Karena yang terakhir kami kunjungi itu justru satu kelompok itu semua terima Tuhan, dan gereja di sana menyediakan tanah 1 hektar, yang kemudian GBI menyediakan tanah 1 hektar, dan pemerintah membangun perumahan untuk suku anak dalam. Yang luar biasa adalah di tempat di mana didirikan tenda suku anak dalam, sekarang berdiri Gereja Bethel Indonesia. Bukan yang bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur. Sebenarnya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan bilang Allah akan berperang ganti kita untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau kita melihat membaca statement Tuhan di dalam ayat ini, yang jadi permasalahan apakah kita percaya atau tidak kepada firman ini. Apakah kita bisa mempercayai firman ini dengan sepenuh hati di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kata diam bukan hanya tidak berbuat apa-apa, tapi dalam bahasa Ibrani konteks diam ini artinya diam dalam ketenangan, bukan diam dalam kemerungsung, bukan diam di dalam ketakutan, bukan diam di dalam ketidakmapanan, tapi diam di dalam ketenangan dan diam di dalam kedamaian. Artinya apa? Kita merasa damai. Kenapa? Karena Tuhan akan berperang ganti kita, sehingga kita diam dalam damai, tenang dan bahagia, bukan karena kita tidak melakukan apa-apa, tetapi karena kita sudah melakukan semuanya dan kita tidak lagi mampu mengerjakannya, maka kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena dengan satu keyakinan bahwa rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik. Meskipun dari sudut mata manusia, sudut pandangan manusia itu jelek, tetapi Tuhan selalu punya rencana. Kalau kita tahu dengan perjalanan tokoh-tokoh firman Tuhan, bagaimana Daud harus 13 tahun lebih dalam pergumulan, bagaimana Yusuf harus menghadapi tekanan yang begitu berat, bagaimana Ayub harus mengalami gejolak, walaupun Alkitab membuat kejelasan bahwa Ayub itu orang yang tidak berdosa, orang yang kudus dan taat kepada Tuhan, toh akhirnya dia harus menghadapi kenyataan. Tetapi perhatikan di sini, Alkitab mencatat orang-orang ini adalah orang yang tidak pernah kehilangan damai sejahtera di dalam hidupnya, yang akhirnya bahwa setiap masalah yang dihadapi justru mengantarkan kepada janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya adalah kapan Tuhan berkata seperti itu? Saudara perhatikan, Tuhan berkata seperti itu. Kalau kita belajar di Keluaran pasal 14, judul perikopnya itu betul-betul kalau kita merenungkan, kan kita jarang baca judulnya. Tapi kalau saudara baca judul perikop Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 itu, bunyi perikop itu adalah Fir'aun mengejar untuk penghabisan kalinya. Saya yakin Fir'aun sudah dengan strategi pengawatan yang begitu luar biasa, dan mereka disebutkan oleh firman Tuhan sengaja Tuhan memimpin mereka untuk berkemah di satu tempat di Pihahirot, katanya di situ tempatnya. Tuhan yang menempatkan satu tempat yang menurut logika perhitungan manusia itu adalah tempat yang gampang sekali ditaklukkan. Di seberangnya ada laut di Berau, di kiri kanannya ada padang gurun dan pegunungan Migdol, di belakangnya tinggal tinggal menghabiskan saja. Itulah makanya Fir'aun tidak tanggung-tanggung. Dengan 600 pasukan berkuda, dia mau menghancurkan umat Tuhan. Saudara perhatikan gerakan ini dengan kalimat yang disebutkan untuk penghabisan kali. Mereka punya perhitungan yang matang bahwa sejak peperangan itu, sejak kejadian itu, sejak hari itu, mereka memperhitungkan dengan pasti bahwa tidak akan ada lagi orang Ibrani. Tidak akan ada lagi umat Tuhan di situ. Semuanya akan dimusnahkan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dahulu Mesir adalah negara adik kuasa yang paling kuat dalam segala bidang, khususnya peperangan.
Bahkan di seluruh seluruh bangsa meminta pertolongan kepada orang Mesir. Itu yang dicatat di dalam kitab Yesaya. Sampai Tuhan mengatakan, celakalah orang-orang atau bangsa yang pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan, yang perhatikan mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tuhan cemburu, Tuhan menganggap mereka sia-sia, celaka. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka mengandalkan kekuatan tangan yang kuat, mengandalkan secara duniawi, Alkitab mencatat di sini, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pernyataan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, saudara perhatikan di sini, dan keadaan yang kalau saya membaca di bagian terakhir untuk yang terakhir kali, seringkali saya hadapi di dalam kehidupan ini. Ketika saya udah capek-capek saja, Tuhan izinkan ada hal yang terjadi di luar penalaran. Kok bisa orang bisa salah menebak? Kok bisa orang bisa tega seperti itu? Dan dengan entengnya mereka berkata, Bapak mohon maafkan kami karena telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Sudah perhatikan, dengan kesalahan yang tidak disengaja. Lalu saya bilang hanya ada dua pilihan karena kalian sudah tanda tangan di Pak RT, di Pak RW. Satu, hari ini saya kirim ke kantor polisi. Yang kedua, ganti rugi. Nah, berapa ganti ruginya kamu tentukan sajalah. Sebab kalau saya minta ganti rugi berapapun tidak akan pernah mengganti kesenangan saya yang setiap 4 bulan dan setahun 4 kali saya hadir ke sini untuk melihat itu. Jadi tidak bisa mengganti berapapun. Mau 100 juta, mau 200 juta, pohon tidak bisa bertumbuh kembali. Terus mintanya berapa? Kalian yang menentukan. Tapi karena bilang kalian yang menentukan, saudara tahu berapa permintaan mereka? Dia katakan, Bapak, pokoknya buat Bapak kami akan mengganti 500.000 rupiah per pohon. Saya bilang, orang kampung pada ketawa semua. 500? Iya. Saya bilang, udah mikir itu namanya pelecehan. Udahlah, daripada 500, malah kita ini saja sekarang. Berangkat saja. Ada orang tua yang ini, dia ceritanya malah cerita tentang ilmu. Saya ini tukang menyembuhkan orang gila, sudah 57 kurang 13 kaki. Saya bilang, saya barusan saja mau dimasukin diserang, mau dimasukin roh jahat. Loh, saya ini tukang kubur jenazah. Bapakku juga, saya juga tukang kubur jenazah. Orang kampung saya keluar, Pak, itu siap-siap loh ngajak adu ilmu. Bapak siapa? Siap, saya bilang. Emang Bapak punya ilmu? Karena saya tidak punya ilmu, maka saya siap adu ilmu dengan dia. Dan itu berikutnya, dan hari berikutnya tantang betul akhirnya. Sekarang tidak lagi boleh ada yang berpura-pura sakit jantung, mau mati-mati di sini, mau hidup-hidup di sini. Akhirnya bapaknya kabur pulang. Sedang kenapa? Karena dia yakin roh yang dalam hidup kita lebih besar kuasanya. Apakah itu selesai? Tidak. Saya sempat kemarin berkata, mungkin ini menjadi pelayanan terakhir bagi saya. Betapa beban berat dalam hidup ini. Apakah itu selesai? Sudah perhatikan satu hal yang begitu berat. Kenapa? Karena setiap orang diperhadapkan dengan permasalahan yang begitu besar. Dan kita tahu firman ini bukan untuk semua, tapi justru tertimpa kepada siapa yang mengkhotbahkan. Itulah firman yang hidup sebenarnya. Saudara perhatikan di sini, berita baik pada hari itu adalah ketika Tuhan bilang kalau kita menghadapi, apakah hari ini sedang menghadapi persoalan yang begitu besar. Orang Mesir yang datang pada hari itu datang hari itu. Dan Tuhan berkata, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mesir berbicara tentang ketakutan, Mesir berbicara tentang masalah, Mesir berbicara pada waktu menggambarkan tentang penderitaan, tentang kematian yang mengerikan, tentang persoalan yang begitu mengerikan sehingga tidak ada jalan keluar. Tapi Allah berkata, ketika menghadapi seperti itu, kita berkata kepada persoalan itu bahwa hari ini tidak akan pernah kita lihat lagi. Saudara perhatikan di sini, bahkan sampai mungkin merasa mau mati seperti orang Israel, bahkan mungkin seperti mau kalah, sudah pasti mati, menyimpulkan tidak ada jalan keluar, sampai mereka berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir?
Saudara perhatikan, firman ini sudah saya tulis sebelum saya berangkat ke Jambi. Saudara, dan Tuhan sudah menentukan satu kalimat, dan itu yang kejadian dialami berikutnya. Di tengah-tengah dinaikkan Tuhan, dipromosikan, tapi iblis gak suka untuk menjatuhkan. Di tengah-tengah teman Katolik Manado, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, terima kasih Abah, kami serasa bertemu dengan orang tua. Setelah ngobrol, dia berkatakan justru diperhadapkan dengan kejadian seperti ini. Mungkin orang Sunda akan mengatakan, iya aing kumaha gitu ya, rusak susah sekali. Nah, pada saat masalah seperti itulah Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan bilang Tuhan akan berperang ganti kita, dan kita akan diam saja. Kenapa? Kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ini berita baik yang Tuhan izinkan. Jadi atau apakah mungkin saat ini sudah mengalami masalah dan tekanan sampai membuat kita berkata bahwa sudah tidak mampu lagi Tuhan, sudah tidak ada jalan keluar lagi Tuhan. Bahkan mungkin di seluruh area kehidupan kita membutuhkan ada terobosan, kita membutuhkan ada solusi, kita membutuhkan ada resolusi, bahkan ada peningkatan dari setiap apa yang sedang kita usahakan. Rasanya seolah itu sudah buntu, seolah itu sudah tidak ada lagi. Bahkan manusia yang dianggap mampu menolong kita sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Tapi Tuhan berkata hari ini bahwa Tuhan akan berperang ganti kita dan membuka jalan untuk kita. Kita baca kalimat terakhir 2-3. Tuhan akan berperang ganti kita dan membuka jalan untuk kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berperang untuk apa yang dimaui oleh Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan 2-3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sengaja saya terus membuka ayat ini supaya tema kita benar-benar kita hidupi di tahun ini, dan kita benar-benar menikmati tema ini sampai ayat ini benar-benar hafal. Saudara, firman itu kalau terus diucapkan akan menjadi rema. Dan kalau rema itu terus diucapkan, itu yang akan mendatangkan mujizat bagi kita. Saudara perhatikan, jika Tuhan berperang ganti kita, masalah yang kita hadapi tidak akan pernah kita lihat lagi. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang masalah hari ini, cukuplah hari ini. Berapa banyak orang yang terobsesi dengan masalah yang terus menerus. Yang jadi masalah kan bagaimana kita menerima janji itu. Kalau Tuhan mau memberikan janji ini, lalu kita bagaimana kita menerimanya, itu yang sering kali kita lupa. Bahwa setiap janji Tuhan itu pasti ada apa yang harus kita kerjakan. Saya menyimpulkan bahwa janji itu bisa dialami jika kedua belah pihak ada yang dikerjakan, ada konsensus di antara kedua pihak. Ada komitmen, ada yang dilakukan oleh yang berjanji dan ada yang dilakukan oleh yang menerima janji. Nah, Allah memberi janji kepada kita bahwa Tuhan bilang, orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi mulai hari ini. Dan janji Tuhan itu tidak hanya sekedar begitu saja, tapi Allah rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, sehingga setiap masalah manusia Tuhan tahu. Tuhan tahu kadar masing-masing kemampuan kita sebagai manusia, sehingga Tuhan sanggup menolong. Bahkan kalau kita lihat dari persoalan-persoalan yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan, betapa hebatnya, betapa baiknya Tuhan. Meskipun tidak mengerti, tidak akan pernah ada istilah kara kalau kemudian Eliezer tidak taat kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Sehingga kemudian Tuhan memimpin Eliezer kepada karahnya Tuhan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, peristiwa yang tepat, dan orang yang tepat. Juga tidak pernah memimpin akan ada Jehovah Rafa kalau kemudian mereka tidak mempercayai. Tidak akan ada Yehovah Nisi, tidak akan ada El Shaddai kalau tidak ada ketaatan. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Kalau ada orang berjanji, ayo kita bertemu jam 19. Kenapa? Jam 18. Sebab jam 20 saya ada meeting.
Yang berjanji sudah nunggu di rumah makan, yang diberi janji ternyata datangnya jam 20. Lah yang berjanji sudah pergi meeting, bukan berarti bahwa yang janji yang salah, tapi seringkali yang menerima janji yang tidak konsisten dengan yakin komitmennya kepada pemenuhan janji itu. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dengan berkat Tuhan juga sama, saudara. Kalau kita melakukan yang menjadi bagian kita, maka selama kita melakukannya, maka saudara perhatikan, kita akan menerima. Tapi selama kita tidak melakukan yang menjadi bagian kita, ya kita tidak akan mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata, apakah lebih lagi Bapakmu yang di sorga, jika engkau dengan tekun, tidak bosan, tidak henti-hentinya meminta kepada Bapa. Diberikan contoh tentang janda yang miskin, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa adalah datang ke hakim yang lalim dengan waktu yang tidak ditentukan. Terus dia konsisten datang. Pagi sebelum berangkat datang, sore ketika mau datang, orang pulang kerja datang, terus begitu sampai hakim yang lalim itu kemudian memberikannya. Kata Yesus, apalagi Bapakmu yang di sorga. Nah, perhatikan di sini, maka ada yang berjanji, ada yang menerima janji. Masing-masing harus ada satu karya yang harus dikerjakan sehingga janji itu kemudian bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita mau belajar di sini. Mari kita melihat bagaimana pemenuhan janji Tuhan dan bagaimana cara mendapatkannya. Saudara, yang pertama perhatikan kata firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14, jangan takut. Saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir, kata firman, dan itu terus diulang berulang kali kalimat ini. Saudara, kalau kita melihat bukan hanya sekedar jangan khawatir, kata jangan takut menurut firman Tuhan karena menunjukkan bahwa manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki rasa takut, makhluk yang memiliki rasa khawatir, sehingga manusia punya keinginan. Jatuhnya manusia dalam dosa kan karena ingin menjadi seperti Allah. Saudara perhatikan, ini manusia, menunjukkan manusia adalah manusia yang takut. Tapi kata Tuhan jangan takut di sini. Mengapa Tuhan berkata jangan takut? Yang pertama, karena orang takut tidak mungkin menang. Kita baca perikopnya 2, 3, 1. Karena orang takut tidak mungkin menang. Saudara perhatikan, sebenarnya ketika kita takut berarti kita sudah kalah sebelum bertanding. Ketika kita tidak sudah takut, maka kita belum bertindak, kita sudah gagal. Kenapa? Kita sudah takut dulu. Orang yang takut itu tidak akan pernah bisa mengerjakan apa-apa. Bahkan rezeki yang harusnya Tuhan lipat gandakan di dalam hidup kita, Yesus memberikan contoh tentang orang yang diberikan 1 talenta. Karena dia takut gagal, takut dimarahi, dengan berbagai macam ketakutan yang lain, akhirnya tidak digunakan melakukan apa-apa. Yang seharusnya dia mendapatkan 1 jadi 2, akhirnya yang dia punya dikasihkan kepada yang 5, yang jadi 10. Justru kehilangan di situ. Saudara, kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk bisa bertumbuh. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk berangkat, belajar. Dan itu yang dilakukan. Satu kali saya pelayanan di satu tempat di sana juga. Lalu apa ada berkat, yuk kita bagi 2. Oke, kita bagi 2. Lalu saudara perhatikan bagaimana cara Tuhan bekerja begitu indah. Setelah ini, apa yang kita terima, satu kali pindah di tempat itu dikatakan di tempat ini sedang membangun tempat ibadah, dan kita akan memberikan persembahan kasih. Saudara perhatikan, Tuhan begitu hebat ternyata, dikasih dari sini untuk kembali dikasihkan di tempat ini. Kan keren sekali. Ketika kemudian tiba-tiba Abah, kalau Abah naik mobil, maka sampai di Jakarta kami udah tidur, Abah masih naik kereta lagi ke Jogja. Terus gimana? Abah naik pesawat aja sampai Jakarta. Saudara perhatikan, Tuhan udah ngerti apa yang saya tidak tahu. Kenapa? Ternyata begitu sampai Jakarta, begitu sampai Gambir, diberitahulah tentang kejadian yang ada di kampung sana. Saudara bayangkan, seandainya Tuhan tidak melewati orang-orang yang dipakai Tuhan lebih dulu, saya Senin tidak bisa pulang. Tidak mungkin bisa selesai.
Sampai hari ini. Kenapa? Karena hari ini berarti belum selesai. Kenapa? Malam itu ada hamba Tuhan dari Palembang WA, Abah masih di Jambi enggak? Kenapa? Saya dalam perjalanan ke Jambi mau ketemu Abah, kita ngobrol malam ini. Sudah perhatikan, kalau saja malam siang itu tidak diberikan tiket, maka saya masih tinggal di Jambi bertemu dengan hamba Tuhan yang dari Palembang. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan begitu hebat. Nah, itulah makanya 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana orang yang takut itu akhirnya menyimpulkan sesuatu yang kecil, yang biasa kemudian dianggap terlalu besar. Sampai-sampai mereka bilang mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang. 1 jam jauh sekali perbedaannya. Betapa besarnya tidak bisa tertembus kembali, tidak bisa lagi dikalahkan. Sudah mati, sudah habis, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sama seperti Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, sudah berbau busuk, sudah tidak mungkin. Waktu Yesus berkata buka pintu kuburnya, semua orang sudah bau Tuhan. Dia berkata begitu. Artinya apa? Sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa lagi. Mereka lupa bahwa di situ ada Yesus sang pencipta langit dan bumi yang sanggup menghidupkan orang yang mati. Maka ketika pintu sudah dibuka, Yesus hanya bilang, Lazarus keluar. Saudara, demikian juga di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi tidak berhenti, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan menyebutkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita salah kadang-kadang mengartikan bukan roh ketakutan tetapi roh keberanian. Tapi ayat ini berkata, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk berdiri tegak di dalam janji Tuhan. Kekuatan untuk berdiri tegak di dalam mengimani apa yang Tuhan janjikan. Dan dalam kasih dan ketertiban. Artinya apa? Tidak mungkin gerusa-gerusu. Kita tetap berjalan menurut iramanya kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah makanya kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab kalau takut, kalau khawatir, kita tidak akan mungkin menang. Dan itu yang dikipasi oleh iblis melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Gagal, kalah, mati saja. Sama seperti orang teman-teman Ayub berkata, sudahlah kamu ini jelas kamu dosa, sudahlah kamu ini jelas kamu salah. Belum lagi dia pakai istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara perhatikan, tidak ada lagi yang diharapkan dari Ayub, nggak dari saudara-saudaranya Ayub. Nggak ada lagi yang diharapkan dari apa yang sekitarnya. Yang jadi penghiburan Ayub itu hanya tiang tempat dia bersandar. Yang jadi kekuatan Ayub itu hanya batok saja. Untuk apa? Untuk mengukur buruknya, bosoknya di dalam tubuhnya. Tapi dia punya iman kepada Tuhan, satu kekuatan yang utama. Ketika dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Mari kita memandang sesuatu yang ada di hadapan kita, bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran, dengan satu keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Yang kedua, takut dan khawatir membuat kita tidak bisa melihat mujizat. Saudara, jangankan menerima, melihat saja tidak. Tapi konteks dalam melihat di sini bukan hanya sekedar melihat. Saudara, perhatikan di sini, mujizat itu selalu dimulai dengan keberanian percaya. Mujizat selalu dimulai dengan keberanian percaya. Mujizat air menjadi anggur adalah ketika mereka penyedok-penyedok pelayan itu percaya tanpa berkata kepada Yesus, tanpa mempertanyakan kepada Yesus, isi bejana itu dengan air, lalu sekarang cedoklah. Sama sekali tidak ada pertanyaan kepada Yesus. Yang mereka lakukan adalah taat mencedok. Lalu kata Yesus, berikan itu kepada ketua tim pelayan. Mereka juga tidak melakukan perkataan apa-apa,
tidak protes, dia tetap percaya memberikan. Dan mereka menikmati melihat mujizat yang begitu luar biasa. Mereka yang mengisikan air kepada bejana, mereka yang mencedok dan dalam benak mereka itu air. Tetapi ketaatan kepada firman Tuhan membuat mereka bisa melihat mujizat. Janda yang disarpat, yang sudah tidak punya apa-apa, tinggal punya tepung sedikit dan beras dengan minyak sedikit, dia juga taat juga. Ketika Elia berkata, buat dulu buat aku, baru nanti buat kamu. Logikanya tidak bisa lagi dia mengargumentasi, tapi dia taat dan dia bisa melihat bahwa Alkitab mencatat tepung mereka tidak pernah habis sampai musim panen berikutnya. Janda Nabi yang tidak punya apa-apa, tinggal punya minyak sedikit, dengan anak 2 yang siap dijadikan budak karena tidak bisa membayar. Dia juga sama, kata Elisa, pinjam bejana dan jangan sedikit. Artinya jangan sedikit, pinjamnya yang banyak. Setelah apa? Tutup pintu, masuk dan tutup pintu. Sekarang kamu tuangkan minyak yang ada di buli-buli itu. Tidak masuk akal, minyak 1 botol kecil dituangkan. Tapi Alkitab mencatat sampai anaknya bilang tidak ada lagi bejana yang kosong, minyak itu tetap mengalir. Saudara perhatikan betapa pentingnya ketaatan, betapa pentingnya ketidaktakutan yang akhirnya bisa melihat mujizat. Itulah ketika seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, orang itu bukan hanya sekedar percaya ngomong saja. Ketika dia bilang asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dia gak mungkin berangkat dari depan untuk menyambut Yesus. Kenapa? Karena semua orang akan berteriak najis, sehingga semua akan menghindar dan Yesus pasti akan minggir. Kenapa? Najis orang itu. Mau lari kencang gak bisa. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidak peduli apapun juga. Dia yakin bahwa menjamah jubahnya Yesus saja dia sembuh. Dan itu yang dilakukan. Orang berdesak-desakan dari belakang, dia jamah jubahnya dan Yesus berpaling, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya bilang, gak mungkin guru, semua ini orang banyak, saya juga nyentuh. Tapi Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Kepada siapa? Kepada orang yang mempercayai bahwa dekat dengan Yesus ada mujizat. Kepada orang yang mempercayai bahwa menyentuh jubah Yesus ada mujizat. Kepada orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah jawaban di dalam hidupnya. Itulah yang membuat mereka orang yang pendarahan itu menikmati firman Tuhan menyebutkan oleh imanmu kamu sembuh. Saudara, ini iman yang bermuara kepada tindakan. Nah, saat ini apakah kita juga berani percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Ingat saudara, Tuhan akan berperang ganti kita dan kita akan menjadi lebih dari seorang pemenang. Yang ketiga, takut dan khawatir itu rugi. Ada 2 kasus yang mau saya ceritakan hari ini. Yang pertama adalah tentang seorang istri yang tiba-tiba telepon suaminya, "Papa," langsung gak nyambung lagi. Ternyata saudara, dengan kaget karena teleponnya kemudian tidak ada suara lagi, suaminya telepon polisi. Ada apa di rumah? Dipikir perampokan. Suaminya juga pulang, semua bilang kepada karyawan di kantor, "Saya mau pulang." Kenapa istri saya tiba-tiba teriak, "Jangan-jangan ada perampokan." Sampai di rumah polisinya sudah begitu banyak di depan pintu. Pintu terkunci. Akhirnya polisinya dobrak pintu, jegrek, rusak pintunya. Dia cari kemana-mana, tidak ada. Istrinya sudah pingsan. Tapi waktu istrinya kemudian sadar, dia bilang, "Papa, tadi saya melihat yang masuk." Lalu semua dicari, pintu didobrakin semua. Pintu rusak, ini rusak. Begitu ditanya selanjutnya, "Kamu melihat apa tadi?" "Saya melihat anak tikus lari-lari, jadi saya kaget." Perhatikan, takut membuat menjadi rugi. Kerja di kantor tidak jadi, kemudian polisi harus datang ke situ, direpotkan semua. Untung ambulan belum datang. Coba deh petugas COVID sudah rame-rame begitu, kayak apa ya Bapak ya? Udah rame itu heboh saudara. Karena apa? Takut ternyata hanya anak tikus. Ya, bayangkan aja begitu. Dan kedua saudara, ini kisah tentara Jepang dibuang di gua. Dia tahu bahwa dia dikepung.
maka dia masuk ke dalam gua itu. Dan dia tahu bahwa itu sudah Jepang sudah kalah dia, sudah merdeka. Belanda sudah dikalahkan juga. Tapi saudara, dia nggak mau keluar. Kenapa? Dia takut. Dia selama 27 tahun tinggal di dalam gua, hanya keluar malam hari saja untuk ngambil minum dan makan seadanya. Ada kecoa dimakan, ada belalang dimakan, ada apa dimakan di situ. 27 tahun sampai pemerintahan Jepang memanggil dia paksa untuk pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Begitu sampai di rumahnya, dia sudah tidak ketemu lagi sebagian besar dari keluarganya. Akibat ketakutan dia rugi 27 tahun dan menikmati. Tapi begitu dia sudah sadar, dia menikmati pensiunan, veteran perang, dia menikmati penghargaan dari pemerintah Jepang, tetapi dia sudah mengalami kerugian hidup selama 27 tahun. Seringkali ketika kita takut, kita rugi, ternyata yang ditakutkan itu tidak terjadi apa-apa. Saudara, mari kita mau belajar kata Tuhan, maka jangan takut, tetap berdiri. Nah, yang berikutnya adalah berdirilah tetap. Saudara, saat orang Israel berjalan dalam keadaan terkepung, memang pasti mereka juga berteriak terkepung di situ. Saudara perhatikan. Tapi disinilah Tuhan tetap meminta kepada bangsa Israel adalah stay on the track. Tetap dia berdiri di dalam jalur. Jalur apa? Jalurnya firman Tuhan. Jalurnya Tuhan. Kan yang menempatkan mereka di situ adalah Tuhan. Dan Tuhan juga yang berkata kepada Musa, apa yang ada padamu. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan, meskipun seolah-olah itu sedang menghadapi kehancuran. Buktinya apa? Pada hari itu tiang awan itu pindah ke belakang, dan orang Mesir tidak melihat lagi orang Israel. Mereka menganggap ini pasti malam hari. Sementara mereka ditutup oleh tiang awan, Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut terbelah menjadi dua. Saudara, mujizat pertama yang mereka lihat adalah mereka melihat tongkat Musa yang sederhana, karena dia on the track firman Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Saat yang melihat itulah dia melihat yang sederhana itu, yang biasa itu, karena di dalam nama Yesus atas kuasa Tuhan mampu membelah laut di berau. Yang kedua, saudara, karena mereka taat itulah, berdiri tetap itulah, mereka menikmati janji Tuhan bahwa laut menjadi kering dan mereka bisa berjalan di tengah laut yang kering. Saudara perhatikan, anak-anak, binatang, semua bisa berjalan di situ. Yang paling mengagumkan pasti adalah melihat, tapi mengagumkan ngeri ya. Ngeri apa sih kata si ini Sultan Batu Gana itu? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Melihat apa coba saudara? Melihat dinding air yang tinggi, tembok air yang tinggi itu pasti ngeri. Kenapa? Di situ ada ikan. Syukur kalau ikannya duyung, lah ikannya paus gede-gede gitu kan. Kalau ikan duyung malah nggak pergi-pergi, apalagi ada arwana di situ nonton terus malah nggak jalan-jalan. Saudara pasti di situ ikannya lihat. Dan sampai di seberang, ketika yang terakhir menyeberang, pasukan Firaun udah jalan sampai di tengah. Apa yang mereka lihat? Kuasa Tuhan lagi. Bahwa firman Tuhan digenapi. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini nggak akan kamu lihat lagi. Kenapa? Waktu Musa dengan tongkat yang sama membelah laut di berau, dan dengan tongkat yang sama laut itu kembali menjadi satu. Janji Tuhan digenapi. Itulah makanya saudara perhatikan, janji Tuhan dipenuhi jika apa? Jika keduanya saling bekerja, saling melakukan sesuatu bagiannya. Dalam kepada Yosua maka Tuhan bilang begini, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Tuhan akan membuat apa yang kau berbuat berhasil dan beruntung dengan segala yang baik. Tapi syaratnya adalah tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti harus tetap stay on the track, tetap terus ada di situ. Saudara, mari kita baca kalimat yang terakhir 2-3. Jika orang percaya tidak berdiri tetap dalam jalur yang Tuhan sudah tentukan dan tidak taat kepada firman Tuhan, maka tidak akan menerima janji Tuhan itu.
Dan yang berikutnya berada, jika pada waktu itu orang Israel tidak mau mengikuti apa kata Tuhan, mereka nggak akan bisa melihat, saudara. Mereka tidak akan melihat laut di beraut. Saudara, marilah saat ini kita juga belajar yang sama. Tetap memberikan kepada Tuhan waktu Tuhan untuk bekerja. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong meskipun seolah-olah tidak ada jalan bagi kita. Berikutnya adalah lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ayat 13 ini berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saya yakin kata lihatlah ini adalah sebuah perintah yang penuh kepastian dari Tuhan. Saudara bisa lihatlah itu sebelum kejadian terjadi, dan bisa lihatlah itu setelah kejadian terjadi. Lihatlah, sama ketika Tuhan bilang begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani bisa melakukan tugas pelayanannya. Saudara bisa pergi, bisa melayani kejangkauan yang jauh, bukan hanya sekedar ada di tengah-tengah jemaat saja. Kenapa? Gereja yang hidup adalah gereja yang punya misi untuk menjangkau jiwa. Bukan yang kuprek miring di dalam, kalau udah 10 tahun, 20 tahun hanya ada di situ terus, itu namanya nggak gereja yang hidup, nggak ada berita kan Injil ke seluruh dunia. Siapa yang menjangkau mereka? Itulah makanya COVID ini sebenarnya membuat kita bisa berpikir dengan tenang bahwa ternyata gedung gereja yang membuat nyaman itu seringkali tidak membuat kita berpikir keluar. Saudara, dengan berpikir keluar kita bisa melihat bersyukurnya kita. Hamba Tuhan yang kemarin berangkat ke sana, mereka luar biasa semua. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Lihat kata Tuhan, ini perintah kepada umat Tuhan. Ya. Jangan kemudian banyak alasan. Banyak alasan kemudian yang tidak punya kepastian alasannya. Kepada umat antiqua manusia sudah melihat kata Tuhan. Lihatlah, ini perintah. Nah kita ini kadang nggak mau lihat. Lihatlah, masakan Tuhan, aku tidak meningkatkan tingkap di langit dan mencurahkan berkat bagimu sehingga engkau hidup berkelimpahan. Yang akhirnya mau, tapi kita nggak mau melihatnya. Kenapa? Karena selalu berpikir. Sampai ada orang berkata begini, anak SMP dengan direktur persembahannya banyak mana sebenarnya? Ya kan? Berkorbannya lebih rela mana? Orang miskin dengan orang kaya, pengorbanannya rela yang mana coba? Lebih banyak yang mana? Apa? Yang kaya. Gak bisa juga, kenapa? Sudah perhatikan, ada waktu kita masih anak-anak, kita punya uang 50 rupiah, 100 rupiah. Kadang 100 ribu itu kita rela dengan teman-teman dibagi 50-50, berarti yang diberi 50 itu kan sudah 50%. Tapi kalau nanti kita punya uang 10 juta, suruh membeli 50%-nya, mikir gitu. Kenapa banyak banget? Sama kita melihat orang-orang di desa. Saudara, kalau rewang itu kira-kira berapa hari? 4 hari. Dapatnya apa rewang itu? Dapat capek ya? Paling dapat seragam kain, suruh jahit sendiri. Kainnya 50.000, harga jahitnya berapa? 100, lebih mahal kan? Capek, habis itu diomongin lagi. Saudara, kenapa? Saya itu udah punya apa-apa, punyanya bahu, gitu kan? Sebenarnya ketika kita bekerja, membantu itu, berarti dia sudah mengorbankan kepentingan keluarganya, penghasilan keluarganya, semua keluarganya. Lebih besar mana dengan yang punya uang 1 miliar memberi 1 juta? Itu pun kita seringkali OWEL. Nah kita yang kayak gitu kok mau terima Tuhan membukakan tingkap di langit dan mencurahkan berkat. Tapi kalau diajarin begitu, waduh ini kok gerejanya mata duitan. Masih bersyukur mata duitan. Nah, kalau mata-mata kan agak susah, gitu kan. Ada orang ditanya, menurutmu masalah itu gimana? Ya masalahnya belum tentu menurut gitu ya. Gimana? Sedang perhatikan kita udah bilang kalau kita melihat kenapa? Karena kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Waktu kita membuka tangan, maka Tuhan akan campur tangan. Angkat tangan ketika Tuhan aku udah gak mampu, serahkan, tapi gak berhenti berjuang. Kita terus melakukan yang menjadi bagian kita. Sudah cara Tuhan begitu luar biasa. Kami menghadapi yang seperti itu, ternyata itu begitu luar biasa, bulat cara belikannya. Kemarin sekarang lagi melihat mereka berantem sendiri.
Tapi saya bilang terserah. Ada Pak, saya punya kenalan ini, saya punya kenalan ini. Oke, tidak apa-apa, bawa ke sini. Tapi saya bilang saya sudah telepon Mabes Polri supaya kasus ini dikawal dari Mabes. Kok enggak lewat Polres? Supaya saya langsung aja dari Mabes yang turun di sini. Saudara yang dikasih dalam, kenapa? Karena ini udah mafia kayak gitu. Nah, saya perhatikan di sini. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, Yakub ini luar biasa. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Yakub ini Tuhan katakan dia umat pilihan Allah. Sampai kita aja berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi ternyata Yakub juga menanti-nantikan Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan ketika dia rindu kembali ke tanah Luz yang dia sudah ungkapkan bahwa ini bukan Luz tetapi Bethlehem. Saudara perhatikan, Betel, bukan Bethlehem, Betel, bait Allah. Yang kedua, siapa lagi? Ayub menantikan Tuhan. Perhatikan, teman-teman Ayub itu meledek kepada Ayub. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya. Ayub sudah bercerita, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah cerita kepada Tuhan, mana Tuhanmu? Kapan Tuhan menolongnya? Perhatikan, mungkin orang meledek, tapi teman-temannya katakan, tetapi masihkah juga engkau menanti-nantikan dia? Orang seminggu ngomongin Ayub begitu, sampai istrinya juga mungkin mendengar, ikut juga panas, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tetapi Ayub tetap berkata, aku mengikuti jejakmu. Saudara perhatikan, itulah yang luar biasa. Apalagi Daud jelas berkata demikian, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara dikasih dalam temari, jadi hari ini mari kita belajar untuk tetap menantikan Tuhan, dan Tuhan akan berperang ganti kita. Selamat menikmati divine breakthrough, divine solution, divine resolution, dan divine vision. Ada pelipat gandaan di dalam hidup kita. Kita mendatangi dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita menikmati kebesaran Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Menyanyikan Revelation.
ini Allah berperang ganti kita. Allah sanggup melakukan terobosan di dalam hidup kita ketika kita sudah merasakan tidak punya jalan keluar lagi. Allah tahu batas kemampuan kita. Allah tahu batas kemampuan apa yang harus kita tanggung. Karena Tuhan bilang tidak ada yang akan melampaui kemampuan kita. Dia pernah menjadi manusia. Dia tahu solusi apa yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Dia tahu resolusi apa yang Tuhan selesaikan kerjakan. Dia tahu melibat keadaan seperti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah komitmen kami, statement kami di hadapan-Mu. Kau mulia Yesus. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Kami mengimani Allah yang besar. Kami yakini haleluya. Amin. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah memberikan satu ujian melebihi kemampuan kami. Dan ketika kami diuji, kami mau naik kelas Tuhan. Kamu naik level. Kami mau melihat karya-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami tidak lagi melihat persoalan itu lebih besar, tapi kami mau melihat bahwa Yesus lebih besar dari persoalan itu. Kami tidak lagi berkata tidak ada jawaban, karena Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Berikan kami terobosan ilahi di seluruh area kehidupan kami, supaya Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karya-Mu nyata. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Bahkan rencana-rencana pembangunan di tahun ini yang begitu luar biasa, Allah juga berkati. Berkati pemerintahan kami, Provinsi DIY, kabupaten yang kota yang ada di DIY Tuhan, khususnya di mana kami beribadah di tempat ini. Berkati lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, terimalah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kembalikan berlipat ganda dalam hidup kami. Tuhan terima kasih.
Kami mau pulang, kami menikmati berkat. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita berikan persembahan, kita berjumpa hari Minggu ibadah bersedia. Lalu kemudian minggu pertama kita akan ada mulai tidak persembahan ketiga, karena sekarang persembahan hanya 1 kali. Lalu persembahan kedua khusus dana sosial kematian yang sudah 2 tahun tidak berjalan ya karena COVID ini. Lalu kita akan membuka juga latihan pelayanan musik dan pelayanan lain untuk nanti bisa dikoordinir oleh Om Dennis dan teman-teman membuka untuk pelatihan. Nanti saudara bisa yang mau untuk bisa mendaftar semua, sini ada tim yang ada. Dan terima kasih saudara, kalau kekurangan parkir sekarang di selatan sudah di plaster sehingga bisa berparkir di sana. Ya, lapangan badminton bisa dipakai juga untuk parkir pada hari Minggu. Tuhan berkati. Juga terima kasih juga ini dari jauh-jauh dari tempatnya Mbak Marijan ini ya, ibu ini ya jauh sekali bisa hadir di sini. Putra putrinya akan menikah nanti tanggal 28 Februari ya, hari Senin. Nggak tahu Senin Pahit atau Port, mungkin Senin saja pas hari libur. Kemudian juga Axel pada tanggal 13 Maret yang akan datang. Tuhan